Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, Pondok Pesantren Al-Hidayah adalah salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang usianya cukup bisa dikatakan tua, yaitu berdiri pada tahun 1981 dan diresmikan 1984 oleh Profesor Dr. Kiai Haji Musta'in Romli dari Peternakan Jombang, yang kebetulan pada saat itu beliau juga seorang anggota DPR MPR RI dan juga seorang Rektor Undar Jombang pada waktu itu, dan juga merangkap selaku mursyid Thariqah Qadiriyah wal Naqsabandiyah. Peresmian itu terjadi pada tanggal 23 Oktober 1984. Alhamdulillah sampai sekarang perkembangan Pondok Pesantren Al-Hidayah mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Dulu awalnya pondok pesantren ini tidak tiba-tiba menjadi pesantren, tidak. Awalnya adalah sebuah musola atau langgar kecil yang diasuh oleh beliau Kiai Haji Samsudin Ahmad, mulai dari pendidikan antara maghrib dan isya, kemudian berkembang menjadi madrasah diniyah, kemudian pada tahun 1986 dirintislah yang namanya Madrasah Ibtidaiyah, dan sampai sekarang masih aktif dan berjalan bagaimana biasanya. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1987 sampai 88 dirintis dengan Madrasah Sanawiyah, dan sampai sekarang alhamdulillah berjalan dengan baik, dan grafik jumlah santrinya pun lumayan banyak sampai saat ini, alhamdulillah. Kemudian pada tahun 2001 bersama masyarakat dan tokoh-tokoh pendidikan yang lain, yaitu mendirikan program pendidikan lanjutan yaitu Madrasah Aliyah yang dipelopori langsung oleh beliau pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah yaitu Kiai Haji Samsudin Ahmad, dibantu dengan putra sulung beliau yaitu Kiai Ahmad Dahlan Syam yang sekarang pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah yang kedua. Alhamdulillah dari tahun ke tahun perkembangan Pondok Pesantren Al-Hidayah cukup mengalami peningkatan yang sangat signifikan sehingga membutuhkan biaya yang banyak tentunya, dan tenaga pendidik yang cukup kita butuhkan saat ini dari semua bidang. Kemudian untuk jenjang pendidikan selain formal yaitu dari PAUD, MI, MTS dan MA, Pondok Pesantren juga tidak lepas dari ruhul ma'had. Artinya apa? Pondok pesantren itu dikatakan pesantren kalau ada ruhnya. Ruhnya apa? Yaitu kegiatan diniyah keagamaan atau sering kita sebut dengan program salafiyah, dan itu yang menjadi ciri khusus untuk setiap pesantren. Artinya apa? Bisa dikatakan pesantren kalau ada program salafiyahnya. Kalau tidak ada salafiyahnya tidak dikatakan pesantren. Kenapa? Ya mungkin itu pendidikan formal biasa seperti SD, SMP, SMA dan sederajatnya, yang peserta didiknya itu di luar asrama. Nah, Al-Hidayah ini alhamdulillah sampai saat ini untuk fasilitas sarana dan prasarana berguyur sudah mulai cukup, mulai dari gedung, ruang belajar dari PAUD, MI, MTS dan MA alhamdulillah cukup, dan juga ruang guru, ruang kepala madrasah juga sudah cukup walaupun kurang memadai. Kemudian untuk MCK-nya alhamdulillah sudah ada. Kemudian untuk lab komputer juga alhamdulillah sudah cukup walaupun belum begitu sempurna, tapi insya Allah ada. Kemudian sarpras yang lain untuk menunjang daripada keterampilan para santri, alhamdulillah Pondok Pesantren Al-Hidayah pada tahun 2021 kemarin mendapatkan program dari Kementerian Tenaga Kerja yaitu
gedung Balai Latihan Kerja Komunitas. Alhamdulillah dengan program ini bisa membantu santri untuk menuju santri yang mandiri. Artinya apa? Santri yang ikut belajar di PLK ini bisa mendapatkan keterampilan khusus dalam bidang pengolahan hasil pertanian. Artinya apa? Santri dilatih untuk menjadi santri yang wirausaha yang mandiri. Artinya apa? Setelah nanti santri pulang dari pesantren, tidak hanya bisa ngaji, tidak hanya bisa baca doa, tidak hanya bisa mimpin tahlil, yasin dan sebagainya, tapi juga bisa mandiri untuk mendirikan ekonomi kerakyatan. Tentunya tidak mengandalkan bantuan dari orang lain. Ini adalah salah satu program keunggulan kita. Di samping itu ada ekstrakurikuler, ada pramuka, kemudian ada pencaksilat, ada hadroh, ada drum band, dan masih banyak yang lainnya. Ini sekilas daripada profil Pondok Pesantren Al-Hidayah. Nah, pada saat ini Pesantren Al-Hidayah diasuh langsung oleh beliau, orang tua kita, Kiai Ahmad Dahlan Syam, pengasuh utama atau pengasuh inti daripada Pondok Pesantren Al-Hidayah. Tentunya di bawah jajaran beliau itu masih ada beberapa unit pendidikan, diantaranya adalah ada tahfidzul Quran. Ini khusus membidangi bidang tahfidz Quran atau hafalan Al-Quran, yaitu diasuh, dipimpin langsung oleh Gus Nur Hakim MPD, juga selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah. Dan kemudian ada lagi program pesantren yaitu Tahasus Kitab Kuning, atau disebut juga dengan program Salafiyah. Yang hal ini diasuh, dipimpin langsung oleh Gus Nur Muhammad Soleh. Selanjutnya ada program Tarbiyatul Mu'allimin, yaitu gabungan antara program Salafiyah dan program modern, yang langsung saya sendiri yang untuk mengkoordinir program ini, dibantu dengan Kepala Madrasah Diniyah, yaitu dipimpin oleh Gus Sohib SUD dan guru-guru yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Bismillah ma sya'allah la yasbiqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah la yasifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kepada kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan juga diberikan kesempatan untuk senantiasa melanjutkan sebuah aktivitas yang mulia, itu menjadi generasi pendidik yang mendidik anak-anak bangsa dengan perantara pendidikan agama, wabil khusus di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah, kedua kalinya salawat salam semoga tercurah kepada penghulu alam Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dengan izin Allah, dengan cinta kepada Rasulullah, kita kelak di yaumil qiyamah
akan mendapatkan pertolongan agung beliau yang berupa syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, di sini sedikit kami ingin menyampaikan tentang sekilas visi dan misi dari Pondok Pesantren Al-Hidayah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, visi dan misi itu adalah merupakan sebuah gambaran, sebuah impian dari sebuah lembaga pendidikan, baik itu agama maupun formal. Karena sebuah tujuan, sebuah cita-cita tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya konsep yang diprogram dengan baik, tanpa adanya perencanaan yang baik. Oleh karena ini Pondok Pesantren Al-Hidayah di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah memiliki sebuah visi dan misi yang insya Allah visi dan misi itu adalah merupakan sebuah cita-cita Pondok Pesantren Al-Hidayah itu sendiri. Dan perlu diketahui bahwasanya visi dan misi Pondok Pesantren Al-Hidayah itu yang pertama adalah membentuk santri menjadi pemimpin masa depan yang berakhlakul karimah dan berwawasan luas. Jadi impian itu akan diwujudkan dengan berbagai macam metode, berbagai macam trik dan konsep, yang mana trik, konsep, dan metode itu sudah dimusyawarahkan, sudah dirumuskan sejak beberapa puluhan tahun yang lalu oleh pendiri Pondok Pesantren Al-Hidayah yang mulia Romo Yai Samsudin Ahmad. Oleh karena itu, di masa yang modern ini banyak sekali tantangan dan rintangan, wabil khusus kepada orang-orang tua yang memiliki anak, yang memiliki generasi-generasi muda, untuk mengarahkan mereka menjadi generasi yang tentunya memiliki akhlak, memiliki budi pekerti yang mulia. Tentu itu tidak mudah diperoleh, tidak akan mudah didapatkan tanpa adanya bimbingan khusus dari para guru-guru yang khusus. Oleh karena itu, Pondok Pesantren Al-Hidayah lahir dan hadir menjadi wadah umat, menjadi wadah generasi-generasi muda, agar mereka bisa terdidik, bisa menjadi generasi-generasi yang mumpuni, generasi-generasi yang berkualitas, baik berkualitas di bidang umum, lebih-lebih berkualitas di bidang agama. Jadi impian Pondok Pesantren yang pertama adalah mencetak, mewujudkan generasi-generasi yang awalnya tidak memahami bagaimana bergaya hidup dengan gaya hidup Islam, bergaya hidup dengan gaya hidup ala Rasulullah. Oleh karena itu, Pesantren Al-Hidayah menjadi salah satu dari tempat pendidikan yang dimana anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian nantinya bisa mengenyam sebuah pendidikan, di mana pendidikan itu nanti akan bisa merubah etika mereka, bisa merubah pola pikir mereka, bahkan bisa merubah mindset mereka, sehingga mereka bisa betul-betul menjadi sosok yang berguna, baik bagi pribadinya, kedua orang tuanya, lingkungannya, nusa, dan juga bangsanya, juga agamanya. Oleh karena itu, tentunya sebuah misi tidak akan bisa tercapai, sebuah misi tidak akan bisa terwujud tanpa adanya langkah-langkah, yang mana langkah-langkah itu sudah dirumuskan oleh para pendiri Pondok Pesantren Al-Hidayah. Jadi tujuan ya, dari misi, kemudian ada visi, kemudian ada misi. Jadi misi adalah merupakan langkah untuk mencapai sebuah visi. Di sini misi dari Pondok Pesantren Al-Hidayah adalah membekali santri dengan pengetahuan agama dan umum, kemudian membina santri agar mampu memimpin kegiatan agama di tengah-tengah masyarakat, kemudian meningkatkan prestasi akademik dan pengembangan potensi minat serta bakat peserta didik. Jadi tujuan
dari Pondok Pesantren Al-Hidayah didirikan adalah membekali santri dengan pengetahuan agama dan umum. Pengetahuan agama sangatlah penting karena kehidupan akhir manusia tujuannya adalah akhirat. Agama adalah sebagai wasilah menyampaikan kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan tujuan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara pendidikan umum adalah merupakan pendidikan yang penting karena tanpa adanya pendidikan umum maka agama akan menjadi pincang, agama akan bisa menjadi lemah. Oleh karena itu, kedua pendidikan agama dan umum ini betul-betul harus didapatkan dan dipelajari oleh seorang santri, baik itu santri putra maupun santri putri, sebagai kader generasi bangsa dan agama. Kemudian membina santri agar mampu menjadi pemimpin agama di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah merupakan tujuan utama pondok pesantren. Pesantren ingin mencetak generasi yang betul-betul mampu untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat, menjadi generasi yang betul-betul bisa menjadi generasi yang bermanfaat bagi umat, minimal bagi dirinya sendiri. Tentunya santri Pondok Pesantren Al-Hidayah setelahnya usai mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Hidayah, maka seluruh santri diharapkan mampu menjadi pemimpin, mampu menjadi uswah di tengah-tengah masyarakat sebagai pembuktian mereka mampu untuk memimpin kegiatan-kegiatan agama di tengah-tengah masyarakat, baik itu kegiatan agama dalam hal ibadah, ritual seperti sholat tarawih, kemudian sholat Jumat, dan kemudian kegiatan-kegiatan yasin dan tahlil. Semua kegiatan-kegiatan yang ada di dalam tengah masyarakat, semua santri diharapkan mampu untuk menjadi pemimpin agama di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah merupakan bagian misi dari Pondok Pesantren Al-Hidayah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa gambaran tentang visi dan misi Pondok Pesantren Al-Hidayah, bahwasanya misi adalah sebuah impian dan visi itu adalah merupakan langkah untuk menuju kepada impian itu sendiri. Terwujud atau tidaknya sebuah impian itu tergantung bagaimana trik kita, bagaimana langkah-langkah kita untuk mencapai kepada visi itu sendiri. Mudah-mudahan dengan harapan dan doa kita semua bersama, dukungan kita semua bersama, agar kiranya Bapak dan Ibu sekalian dimanapun Anda berada untuk senantiasa menyupport, memberikan bantuan doanya terkhusus kepada Pondok Pesantren Al-Hidayah, kepada pendiri, kepada pengurus dan jajarannya, agar kiranya diberikan kekuatan, diberikan keikhlasan, diberikan kesabaran untuk senantiasa mampu untuk membina generasi-generasi muda, membina anak-anak bapak sekalian, anak-anak ibu sekalian, untuk menjadi generasi-generasi yang berkualitas, baik di bidang umum maupun di bidang agama. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita mohon mudah-mudahan apa yang menjadi visi dan misi Pondok Pesantren Al-Hidayah bisa terwujud adanya dengan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu dimanapun Anda berada, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan ucapan Allahumma fi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.